Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini kita akan belajar tentang COVID-19, khususnya itu subdomain DSS5 dan DSS6. Apa sih domain DSS5 dan 6 ini? Yuk kita lihat. Jadi DSS5 yaitu Managed Security Services, yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa layanan keamanan informasi dikelola secara efektif untuk melindungi informasi dan aset teknologi dari ancaman internal maupun eksternal. Ini mencakup perlindungan sistem, data, dan infrastruktur teknologi informasi pada suatu organisasi. Nah, proses yang ada pada DSS5 yaitu Managed Security Services. DSS5 yang pertama yaitu Protect Against Malware, yaitu mengidentifikasi, mencegah, dan menangani malware untuk melindungi sistem informasi dari ancaman eksternal dan internal. DSS5 yang kedua yaitu Managed Network dan Connectivity Security, memastikan keamanan jaringan termasuk firewall, sistem deteksi instruksi atau IDS, dan manajemen akses jaringan. DSS5 yang ketiga yaitu Manage Endpoint Security, melindungi perangkat pengguna endpoint seperti komputer, laptop, dan perangkat seluler dari ancaman keamanan. DSS5 yang keempat yaitu Manage User Identity and Logical Access, mengontrol akses pengguna ke sistem dan data dengan kebijakan autentikasi dan otorisasi yang ketat. DSS5 yang kelima yaitu Manage Physical Access to IT Assets, mengontrol akses fisik ke perangkat keras TI dan pusat data untuk mencegah akses yang tidak sah. DSS5 yang keenam yaitu Manage Security Vulnerabilities, mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan keamanan dalam sistem dan aplikasi sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. DSS5 yang ketujuh yaitu Manage Security Incidents, menangani insiden keamanan informasi dengan cepat dan efisien untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis. DSS6 yaitu Manage Business Process Controls, memastikan bahwa kontrol dalam proses bisnis dikelola secara efektif guna memitigasi risiko dan menjamin kepatuhan terhadap kebijakan internal maupun regulasi eksternal. Proses yang ada pada DSS6 Manage Business Process Controls yang pertama yaitu Alleged Control Activities with Enterprise Objective, yaitu menyelaraskan kontrol bisnis dengan tujuan strategis organisasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses. DSS6 yang kedua yaitu Establish Roles and Responsibilities for Process Controls, menetapkan tanggung jawab dan peran dalam pengelolaan kontrol proses bisnis termasuk kepemilikan dan pengawasan. DSS6 yang ketiga yaitu Maintain and Continuously Improve Business Process Controls, mengembangkan dan menyempurnakan kontrol dalam proses bisnis berdasarkan perubahan kebutuhan dan regulasi. DSS6 yang keempat yaitu Monitor and Evaluate Business Process Controls, yaitu memastikan pemantauan dan evaluasi terhadap kontrol bisnis untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan. DSS6 yang kelima yaitu Ensure Process Control Compliance with regulations and standards, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri seperti SOX, GDPR, and ISO 9001. DSS6 yang keenam yaitu Integrate Business Process Controls with IT Controls, menggabungkan kontrol proses bisnis dengan kontrol ITI untuk memastikan sinergi antara teknologi dan operasional bisnis. Jadi, DSS5 dan DSS6 dalam COVID-19 berperan penting dalam menjaga keamanan informasi dan efektivitas proses bisnis. DSS6 yaitu Managed Security Services, melindungi aset TI dari ancaman cyber melalui tindakan preventif, detektif, dan korektif seperti pembaruan keamanan, pengelolaan akses, serta respons insiden. DSS6 yaitu Managed Business Process Controls, memastikan kontrol proses bisnis berjalan efektif dengan pemisahan tugas, otoritas akses, dan kepatuhan terregulasi. Penerapan kedua subdomain ini membantu organisasi mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi,
meningkatkan efisiensi, serta memastikan keamanan dan kepatuhan dalam tata kelola TI. Sekian yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.